Tes. Di sini mudah-mudahan oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjumpaan perdana kita di channel Pencari Ilmu. Dan insya Allah channel Pencari Ilmu ini akan membahas review buku Islami. Dan yang pertama kita bahas adalah buku Sujud Menembus Jalan Buntu. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Alim MA, lahir di Rembang, Jawa Tengah 28 Februari 1982. Ia menyelesaikan jenjang S1 di Universitas Muhammad Ibn Saud, takhasus fikih madzhab arba'ah. S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, takhasus usul fiqh dan pemikiran Islam. S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, takhasus tarbiyah Islamiyah. Dalam mukadimah buku ini, Dr. Ahmad Ali menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jika satu pintu tertutup, maka Allah akan membuka 1000 pintu. Dan jika ada satu kesulitan, Allah akan buka 1.000.000 kemudahan. Pada permulaan buku ada beberapa kisah yang disampaikan Dr. Ahmad Alim berkenaan dengan sujud sebagai solusi. Di antara kisah itu ada peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Ketika itu pasukan muslim sejumlah 313 menghadapi 1000 pasukan Quraisy. Maka Rasulullah SAW dalam munajatnya itu berdoa, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini." Hadis riwayat Muslim. Maka Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah berupa turunnya 1000 malaikat berturut-turut yang membantu umat muslim mengalahkan kaum kafir Quraisy. Kemudian ada juga kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini sudah menua dan belum punya anak. Istrinya pun telah berusia senja dan juga dalam keadaan mandul. Tetapi Allah jika ingin menghendaki sesuatu, maka jadilah. Nah, maka dalam mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan. Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian Nabi Zakaria memperoleh anak yang Allah namai langsung dengan nama Yahya. Korelasi sujud dan masjid. Sujud itu merupakan inti dari sholat. Ketika kita sholat, kita disunahkan untuk memperbanyak doa, mengeluarkan curahan hati kita, kemudian mengharapkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sementara masjid adalah tempat terbaik ketika kita sujud. Maka sujud di masjid dan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu contoh keutamaan sujud ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu hari beliau pernah singgah di rumah Rasulullah SAW. Beliau mengambilkan air untuk berwudu dan juga air untuk membersihkan buang air. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Mintalah." Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini meminta, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi temanmu di surga nanti. Adakah yang lain?" kata Rasulullah. "Itu saja." Maka Rasulullah berkata, "Bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud." Tidakkah kita ingin menjadi teman Rasulullah di surga? Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita sujud, agar sujud kita sempurna dan diterima di sisi Allah. Yang pertama, komitmen untuk sujud dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, sujud dengan 7 anggota tubuh, yaitu dahi, termasuk di dalamnya hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari jemari kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menegakkan punggung saat sujud. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, tidak menyerupai gerakan binatang dalam sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, merenggangkan kedua tangan, mensejajarkannya dengan kedua bahu dan merapatkan jari-jarinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, merapatkan dan menegakkan jari-jari kaki serta menghadapkannya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
7. Tumakninah dalam sujud, yaitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kapan waktu paling nikmat dalam sujud? Jawabannya adalah pada sepertiga malam, karena pada waktu itu suasana sangat hening disebabkan manusia tertidur pulas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 6, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila." Sungguh bangun pada waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Dan jangan lupa untuk senantiasa sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah, Rasulullah itu ketika mendapatkan kabar gembira senantiasa bersungkur dan bersujud sebagai ucapan syukur. Hadis riwayat Abu Daud. Menjelang bagian akhir dari buku ini, Dr. Ahmad Alim juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan sujud, seperti tadabbur Al-Quran dan sujud tilawah, zikir akbar, fadilah zikir, budaya istighfar, cahaya salawat, doa sebagai ruh ibadah, doa-doa dalam Al-Quran, dan doa-doa dalam sunnah. Di antara keunggulan buku ini memiliki 76 referensi. Kemudian juga disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana dan jelas, sehingga teman-teman yang baru belajar ataupun yang sedang belajar, buku ini sangat direkomendasikan. Kemudian juga syarat dengan kisah yang mengandung motivasi dan penuh makna dari nabi-nabi, kemudian dari sahabat, dan juga dari orang-orang yang soleh. Adapun kekurangannya, ada beberapa referensi yang tidak ada namanya. Tapi kekurangan itu tidak lebih dibanding dengan kecukupan informasi yang ada dalam buku ini berkenaan dengan sujud sebagai solusi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian review buku pada edisi pertama kali ini tentang sujud menembus jalan buntu. Saya Abdul Hadi undur diri. Insyaallah kita bertemu pada edisi review buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.